Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prof. Fikri. Hari ini kita akan membahas mengenai patofisiologi endokarditis. Seperti versi-versi sebelumnya, sekarang saya akan menjelaskan secara cepat saja, tidak terlalu detail karena memang saya belum sempat belajar. Langsung saja, untuk etiologi penyebab dari endokarditis ini banyak sekali macamnya, termasuk bakteri Streptococcus, Staphylococcus, dan E. coli. Ini silahkan dibaca sendiri. Jadi virus atau bakteri ini masuk melalui berbagai macam cara, bisa dari saluran nafas, saluran cerna, bahkan luka atau tindakan pembedahan. Nah, ketika bakteri atau virus tersebut bertemu dengan antigen, maka tubuh akan membentuk antibodi yang menyebabkan reaksi imun. Reaksi imun ini membentuk komplement yang ketika menempel pada membran endokard termasuk katup jantung akan menyebabkan reaksi inflamasi yang akhirnya disebut dengan endokarditis. Nah, reaksi inflamasi ini selanjutnya akan menyebabkan pemendekan korda tendenia. Selanjutnya akan menyebabkan ruptur korda tendenia, regurgitasi katup, dan insufisiensi katup. Selanjutnya, reaksi inflamasi ini juga dapat menyebabkan kerusakan sel. Ketika sel ini pecah atau rusak akan melepaskan mediator nyeri yang terdiri dari histamin, bradikinin, prostaglandin, dan lain sebagainya yang akan merangsang reseptor nyeri atau nosiseptor yang diantarkan oleh serabut saraf nyeri besar menuju medulla spinalis sampai ke korteks somatosensorik yang menimbulkan persepsi nyeri yang akhirnya menyebabkan diagnosis perawatan nyeri akut. Selain itu juga reaksi inflamasi akan menyebabkan fibrosis. Fibrosis ini menyebabkan kontraktilitas otot jantung menurun yang nantinya akan menyebabkan refluks aliran darah, penumpukan cairan di paru-paru, jadi kembali ke paru-paru darahnya, yang menyebabkan gangguan pertukaran gas ketika banyak cairan menumpuk di paru-paru. Biasanya pasien muncul reaksi seperti sesak nafas. Untuk memahami ini kalian harus paham rekan-rekan sekalian, anatomi fisiologi terlebih dahulu supaya bisa nyambung dengan patofisiologi ini. Karena saya tidak menjelaskan secara detail, kalian harus belajar sendiri tentang patofisiologinya. Reaksi inflamasi juga dapat menimbulkan plak arteriosklerosis. Plak ini akan menjadi tromboemboli, dan ketika plak ini lepas menjadi tromboemboli, jadi emboli yang ikut aliran darah masuk ke sirkulasi sistemik. Emboli tersebut, gumpalan atau plak tersebut masuk ke sirkulasi sistemik, dan ketika menemui pembuluh darah kecil maka gumpalan tersebut akan menyumbat pembuluh darah kecil. Nah, jika ada di kulit akan menyebabkan peteki yang menyebabkan bercak-bercak merah, dapat mengganggu citra tubuh. Jika sumbatan itu terjadi di ginjal, dapat menyebabkan glomerulonefritis yang menyebabkan gangguan eliminasi urin. Jika sumbatan itu terjadi di otak, dapat menyebabkan stroke hingga penurunan kesadaran dan pengabaian diri. Stroke ini juga menyebabkan paralisis juga jika kondisinya parah, yang menyebabkan gangguan komunikasi verbal atau sebenarnya bisa juga gangguan mobilitas fisik. Nah, reaksi inflamasi juga menyebabkan fibrosis atau kalsifikasi katup. Jadi katup menjadi kaku, tebal, dan anulusnya menyempit. Hal ini dapat menyebabkan stenosis di katup, aliran darah atrium ke ventrikel terhambat, inadekuat pengisian ventrikel, ventrikelnya tidak adekuat pengisiannya, kardiak outputnya menurun. Ketika ventrikel tidak terisi darah dengan cukup, maka ventrikel tidak bisa menyemburkan darah dengan cukup pula, sehingga kardiak outputnya menurun. Outputnya menurun, suplai tubuh berkurang,
Jadi tubuh kekurangan suplai darah dan energi yang menyebabkan kelemahan dan dapat menyebabkan intoleran aktivitas. Reaksi inflamasi juga menyebabkan tekanan atrium kiri meningkat karena terjadi pembengkakan atau dilatasi atrium, sehingga akan dilakukan kompensasi dengan cara meningkatkan kontraktilitas. Jadi kontraktilitasnya ditingkatkan, denyutnya ditingkatkan supaya tetap dapat mengalirkan darah secara optimal. Nah, ketika denyut ditingkatkan berlebihan, misalkan lebih dari 100 kali per menit, bahkan sampai 150 mungkin, beban jantung menjadi berlebihan. Jika terus-menerus akan menyebabkan kelelahan di jantung yang mengakibatkan dekompensasi, yang awalnya dikompensasi dengan cara meningkatkan kontraktilitas, tetapi ketika beban berlebihan maka terjadi kelelahan yang disebut dengan dekompensasi. Nah, hal ini menyebabkan bendungan dan tekanan vena pulmonalis meningkat. Jadi aliran baliknya ya, di pulmo meningkat, menyebabkan kongesti paru dan tekanan arteri pulmonalis meningkat. Hal ini menyebabkan hipertrofi ventrikel kanan. Karena terlalu banyak beban, maka ventrikel kanannya menjadi besar. Jadi otot jantung kalau besar itu malah kurang efektif dalam memompa. Jadi yang ideal ya sesuai tidak besar. Reaksi inflamasi menyebabkan akumulasi monosit, makrofag, sel T helper. Nah, ini disebut kemotaksis. Kemotaksis ini menyebabkan pelepasan pirogen endogen atau sitokin yang di dalamnya adalah interleukin 1 dan interleukin 6 yang akan merangsang saraf vagus. Ketika saraf vagus ini dirangsang, maka sinyalnya mencapai sistem saraf pusat. Di sistem saraf pusat atau SSP akan membentuk prostaglandin di otak. Nah, prostaglandin inilah yang merangsang hipotalamus untuk meningkatkan titik patokan suhu yang menyebabkan menggigil untuk meningkatkan suhu basal atau suhu tubuh. Ketika suhu tubuh sudah meningkat, maka akan terjadi hipertermi. Nah, inilah patofisiologi dari endokarditis. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian butuh file ini, silahkan berkomentar di kolom komentar sembari menyematkan alamat email. Dan jika kalian tidak terbaca tulisannya, maka ubah format video YouTube kalian menggunakan format HD atau High Definition. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and keep healthy.